Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Husnul Khotami. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bunga. Ini merupakan contoh gambar dari bunga. Pengertian bunga. Bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Bunga, velos atau kembang adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Divisio Magnoliophyta atau Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Fungsinya ialah untuk memediasi fusi sperma, gamet jantan dan ovula gamet betina untuk reproduksi benih. Susunan bunga dalam tangkai disebut pembungaan. Pada bunga terdapat organ reproduksi, benang sari, dan putik. Fungsi biologi bunga. Fungsi biologi bunga adalah organ seksual sebagai wadah menyatu gamet jantan mikrospora dan betina makrospora untuk menghasilkan biji. Fungsi bunga yang paling utama adalah sebagai alat perkembangbiakan generatif. Yang kedua, bagian-bagian bunga. Kelopak bunga. Selik. Bagian terluar dari bunga adalah kelopak. Fungsi kelopak yaitu untuk melindungi bunga pada waktu bunga masih muda yang terbentuk kuncup bunga. Yang kedua, tajuk bunga atau mahkota bunga atau disebut dengan corolla. Tajuk bunga atau mahkota bunga merupakan hiasan pada bunga yang terdapat di sebelah dalam kelopak. Umumnya, mahkota ini ukurannya lebih besar daripada kelopak dan berwarna indah serta menarik. Tidak jarang pula mempunyai bau dan harum atau sedap. Yang ketiga, benang sari atau stamen atau disebut dengan alat kelamin jantan. Benang sari bagi tumbuhan merupakan alat kelamin jantan, seperti halnya dengan bagian-bagian bunga yang diuraikan terdahulu. Benang sari pun merupakan hasil dari metamorfosis daun yang bentuk dan fungsinya telah disesuaikan sebagai alat kelamin jantan. 4. Putik atau pistilum atau disebut alat kelamin betina. Putik merupakan bagian bunga yang paling dalam letaknya. Putik merupakan alat kelamin betina pada bunga. Putik pun tersusun atas daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Lian Abel, saya dari kelas 11B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daun. Daun adalah salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun merupakan organ penting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus memasok kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dikotil. Terjadinya fotosintesis di jaringan parenkim palasae, sedangkan pada tumbuhan monokotil, fotosintesis terjadi pada jaringan spons. Sebagai organ pernapasan, di daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi. Tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi, alat perkembangbiakan vegetatif, misalnya pada tanaman cocor bebek, tunas daun contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latias Moza dari kelas 11B. Biji bahasa Latinnya semen. Biji adalah bakal biji ovulum dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Biji dapat terlindung oleh organ lain. Buah pada Angiospermae atau Macroliopta atau tidak pada Gymnospermae. Dari sudut pandang evolusi, biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai dengan tumbuhan. Kata biji adalah pinjaman dari bahasa Sanskerta bija. Kata biji acap dipertukarkan penggunaannya dengan benih dan bibit. Dalam istilah teknis pertanian dan kehutanan, benih adalah biji yang dipersiapkan khusus untuk menghasilkan tanaman baru. Sedangkan bibit atau juga disebut semai adalah tanaman atau hewan muda siap tanam. Kalau hewan siap dibesarkan, setelah ditumbuhkan atau dibesarkan sampai umur tertentu, atau hasil memperbanyak tanaman dengan cara yang lain, misalnya cangkok, stek, otulasi, dan lain-lain.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Alda dari kelas 11B. 3. Buah. Buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah atau ovarium. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Untuk membedakan buah yang sesuai menurut pengertian botani, biasanya disebut dengan buah sejati. Buah seringkali memiliki nilai ekonomi sebagai bahan pangan maupun bahan industri, karena di dalamnya menyimpan berbagai macam produk metabolisme tumbuhan, mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, alkaloid, hingga terpena dan terpenoid. Ilmu yang mempelajari segala hal tentang buah disebut dengan pomologi.